Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Rahti Tirtosari, dosen program studi S1 Farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Ibrahimi. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen, unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT dalam pengajuan sertifikasi dosen tahun 2026. Pada kesempatan ini, PDD UKT-PT yang saya sampaikan berfokus pada bidang pendidikan pengajaran, utamanya dalam mata kuliah bioteknologi yang diberikan kepada mahasiswi semester 6 dengan bobot SKS 2 SKS. Mata kuliah ini membekali mahasiswa dengan pemahaman mengenai konsep, prinsip, dan juga aplikasi bidang bioteknologi dalam bidang kefarmasian. Capaian pembelajaran diarahkan agar mahasiswa mampu memahami dasar kefarmasian, dasar bioteknologi, rekayasa genetika, kultur, sel dan jaringan, produksi protein rekombinan, vaksin, antibodi monoklonal, biosimilar, serta penerapan bioteknologi dalam pengembangan obat dan produk kesehatan. Dalam tahap perencanaan pembelajaran, saya menyusun rencana pembelajaran semester atau RPS yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan, capaian pembelajaran mata kuliah, serta kebutuhan kompetensi lulusan program studi S1 Farmasi. Materi disusun secara bertahap, mulai dari konsep dasar bioteknologi, biologi molekuler, teknologi DNA rekombinan, ekspresi gen, produk bioteknologi, kultur sel, teknologi vaksin, hingga aspek bioetika, keamanan hayati, dan regulasi bidang bioteknologi. Pada pelaksanaan pembelajaran, saya menerapkan pendekatan student-centered learning, yang mana metode ini digunakan meliputi ceramah interaktif, diskusi kelompok, problem-based learning, analisis artikel ilmiah, presentasi mahasiswa, serta studi kasus penerapan bioteknologi dalam bidang farmasi. Melalui strategi ini, mahasiswa tidak hanya mendengarkan ceramah dan menerima materi secara teoritis, tetapi juga dilatih untuk berpikir kritis, komunikatif, kolaboratif, dan mampu mempresentasikan serta menghubungkan konsep bioteknologi dengan di bidang kefarmasian. Sebagai bagian dari mutu penguatan pembelajaran, saya mengintegrasikan hasil penelitian baik di bidang bioteknologi, bioinformatika, biologi molekuler, genetika, dan juga perkembangan ilmu terkini untuk proses perkuliahan. Mahasiswa diperkenalkan dengan berbagai macam perkembangan seperti perkembangan vaksin, protein terapeutik, antibodi monoklonal, biosimilar, teknologi molekuler, dan lainnya. Media pembelajaran yang digunakan diantaranya slide presentasi, artikel ilmiah, video pembelajaran, infografik, kuis interaktif, dan platform pembelajaran secara online agar dapat diakses dimanapun dan kapanpun. Pemanfaatan media pembelajaran secara digital ini dapat mendukung proses pembelajaran yang lebih menarik, fleksibel, dan dapat diakses dimanapun dan kapanpun. Selain itu, penggunaan artikel ilmiah dalam pembelajaran dapat membiasakan mahasiswa dalam membaca sumber akademik yang valid dan relevan terkait dengan mata kuliah bioteknologi farmasi. Adapun evaluasi pembelajaran dilakukan secara sumatif dan juga formatif, yang mana komponen penilaian meliputi evaluasi tengah semester, evaluasi akhir semester, tugas dan kuis, serta partisipasi aktif dari mahasiswa. Dalam penilaian, saya menerapkan beberapa parameter, diantaranya aspek pengetahuan, keterampilan, analisis, komunikasi ilmiah, ketepatan penggunaan, referensi, serta kemampuan mahasiswa dalam menghubungkan teori dan aplikasi kefarmasian. Selain aspek kognitif, saya juga menekankan penguatan sikap ilmiah, etika akademik, kejujuran, tanggung jawab, dan profesionalisme, yang mana mahasiswa diarahkan berdasarkan visi ataupun karakter Universitas Ibrahimi sebagai perguruan tinggi berbasis pesantren. Sebagai dosen, saya memandang pembelajaran sebagai proses pembentukan mahasiswa yang tidak hanya menguasai ilmu pengetahuan tetapi juga karakter, etika, dan kemampuan berpikir ilmiah. Demikian PDD UKT-PT bidang pendidikan dan pengajaran yang saya sampaikan sebagai bagian dari unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, utamanya dalam bidang pendidikan pengajaran dalam proses sertifikasi dosen. Semoga kegiatan pembelajaran yang saya laksanakan dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa, program studi, institusi, dan masyarakat secara luas. Selanjutnya, mari kita saksikan cuplikan video pembelajaran yang telah kami lakukan dalam mata kuliah bioteknologi farmasi pada mahasiswa semester 6. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Sebelum kita mulai kuliah hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Nah, hari ini kita akan kuliah bioteknologi. Sebelum kita mulai, hari ini ada yang tidak masuk? Siapa? Aulia kemana? Aulia? Kalau Vanessa? Baik, kita langsung saja mulai hari ini pertemuan kedua, yaitu tentang protein sintesis dan struktur dari protein, yang mana pada hari ini untuk capaian pembelajaran mata kuliah di bioteknologi khususnya di pertemuan kedua ini, yaitu yang pertama, mahasiswa mampu memahami mekanisme sintesis protein dan juga struktur protein. Nah, sebelum kita lanjut, masih ingat tentang materi yang kemarin? Yang pertama adalah dari DNA ke RNA. Namanya proses apa? Transkripsi. Kalau DNA ke DNA, memperbanyak DNA, diperbanyak, namanya apa? Replikasi. Jadi DNA diperbanyak menjadi DNA, kemudian ditranskripsikan. Namanya transkrip, berarti di apa? Diubah menjadi RNA. DNA itu apa singkatannya? Ayo coba, satu, angkat tangan coba. Saya, Bu. Deoksiribonukleik acid. Deoksiribonukleik acid. Ya, deoksiribonukleik acid. Nah, selanjutnya dari DNA ini dirubah menjadi RNA yang namanya transkripsi. Tadi DNA sama RNA bedanya apa? Coba. Nah, kita review dulu. DNA sama RNA bedanya apa tadi? Kalau DNA bagaimana? Kalau RNA? Single strand. Terus apa lagi? Gulanya gimana kalau DNA? Terus kalau RNA? Ribosa. Nah, jadi sudah paham ya? Nah, kemudian dari proses RNA ini jadi RNA ke protein, ini namanya translasi. Nah, kalau kita belajar bahasa Inggris itu adalah translate. Artinya apa? Menerjemahkan. Jadi menerjemahkan RNA menjadi protein. Makanya dinamakan prosesnya translasi. Nah, ini jadi translasi ini adalah proses perubahan dari DNA blueprint menjadi protein. Jadi DNA dirubah menjadi protein. Sebelum ke protein tadi harus melalui yang namanya RNA atau disebut sebagai mRNA atau messenger RNA. Nah, sekarang bagaimana prosesnya translasi? Translasi ini dimulai dari inisiasi. Jadi ada 3 proses. Yang pertama adalah inisiasi, elongasi, dan terminasi. Nah, inisiasi, apa kira-kira kalau inisiasi? Inisiasi, kalian berinisiasi, berarti memulai ya, memulai. Jadi proses startnya dulu. Kemudian elongasi, ada pemanjangan. Kemudian yang selanjutnya ada terminasi. Nah, terminasi itu artinya apa berarti? Terminal, apa tempat apa? Terminal, tempat pemberhentian. Berarti kalau terminasi proses pemberhentian. Proses apa tadi? Translasi. Nah, jadi yang pertama adalah inisiasi. Kapan inisiasi itu akan berlangsung? Nah, ini dijelaskan bahwa inisiasi ketika ribosom. Ribosom ini adalah organel sel yang berfungsi untuk proses sintesis protein. Nah, kemudian jadi ribosom ini ada 2 subunit. Ada subunit kecil dan subunit besar. Jadi ketika proses inisiasi, subunit kecil dan subunit besar bersatu. Nah, setelah bersatu, kemudian mengenali 5 aksen capping. Jadi daerah 5 aksen ini dikenali oleh yang namanya ribosom. Nah, kemudian terjadilah proses inisiasi ini. Jadi ada ribosom. Ribosom itu dari 2 subunit, ada subunit besar
Nah, selanjutnya kalau sudah terbentuk ini satu persatu terbentuk yang namanya proses, karena satu persatu terbentuk ini namanya proses elongasi. Tahapan yang kedua, elongasi itu pemanjangan, ya, proses pemanjangan. Nah, proses pemanjangan ini terjadi terus-menerus hingga membentuk yang namanya ini ya, ikatan polipeptida. Nah, nanti membentuk namanya polipeptida. Polipeptida itu kumpulan dari peptida, asam amino. Nah, kemudian antara asam amino 1 dengan asam amino 2 ini dibentuk oleh ikatan yang namanya ikatan peptida itu. Jadi ikatan antara asam amino 1, asam amino 2, ada ikatan peptida nanti membentuk peptida, polipeptida tadi. Nah, polipeptida nanti akan menjadi protein. Nah, terus kapan berhenti? Nah, makanya ada proses terminasi. Kapan berhenti? Jadi berhenti ketika ada namanya codon stop. Nah, tadi kalau ada start codon berarti ada codon stop. Nah, kalau start codon itu hanya ada 1 metionin, kalau codon stop itu ada 3. Nah, ini apa kodenya ini? Ada UGA, UAG, UAA. Jadi kalau sudah ada 3 kode ini, codon triplet ini, UAG atau UGA atau UAA salah satunya, maka terjadi proses elongasi tadi berhenti, sudah tidak memanjang lagi, peptidanya tidak memanjang. Kemana bergabungnya tadi? Harus ada apa? Codon start. Apa ininya? Kodenya AUG. Nah, ini ada AUG, jadi ada start codon, dia menempelnya di pas start codon. Itu. Terus kemudian setelah itu baru muncullah ini antikodonnya. Antikodon itu lawannya, komplemennya. Nah, keluar ini satu persatu proteinnya keluar. Seterusnya terus sampai ini selesai, yang dibentuk sudah selesai. Nah, ini jadi proteinnya jadi ini. Nah, jadi kalau kita semester kemarin ada docking, nah kalian membuat protein itu dari mana ini? Struktur ini terbentuk dari proses translasi ini. Jadi kan proteinnya bermacam-macam bentuknya. Nah, kemudian ini ya, jadi proteinnya tadi bermacam-macam. Jadi protein bentuk struktur itu ada 4. Yang pertama adalah struktur primer. Struktur primer itu kalau ada asam amino tadi baru terbentuk asam amino bergabung oleh ikatan siapa? Ikatan apa tadi? Peptida. Ikatan peptida ini mengikat antara satu asam amino dengan asam amino lain, namanya struktur primer. Nah, kalau sudah kompleks, dia membentuk suatu bentuk yang namanya ini ada beta sheet. Beta sheet itu seperti lembaran pita, dan ada helix. Helix itu seperti apa ya? Pair ya, atau apa ya itu ya? Ya pair itu ya. Dia helix ini. Bentuknya alpha helix. Nah, ini namanya struktur sekunder. Jadi kumpulan dari struktur primer membentuk struktur sekunder. Kalau struktur sekunder ini bergabung, alpha helix dan beta sheet ini bergabung, nah maka akan membentuk namanya struktur tersier. Ikatannya juga bermacam-macam, ada ikatan hidrogen, ion, hidrofobik, disulfida. Nah, kemudian kalau struktur tersier ini bergabung lagi, nah membentuk namanya struktur kuartener. Jadi protein itu ada ini ya, aslinya ada gugus amina sama gugus karboksil. Nah, jadi setiap kali, makanya kalau di docking itu ada N, ada C. Nah, itu kalau N adalah gugus amina. Kemudian kalau sudah ada struktur, sebenarnya struktur ini untuk apa? Nah, ini aplikasinya. Yang pertama ini ya, kalau dari penelitian dikatakan bahwa kita bisa memodelkan. Nah, kalau di bidang farmasi untuk apa nanti? Protein ini untuk mengidentifikasi. Jadi kalau kalian dikasih obat yang sama, kemudian ada yang sembuh, ada yang tidak sembuh, berarti
ada respon di situ. Oke, jadi selanjutnya ini adalah salah satu aplikasi. Jadi kalau kita tadi ada protein, proteinnya ini untuk apa aplikasinya tadi? Jadi kalau dikasih obat yang sama, kemudian responnya berbeda-beda. Antara satu orang dengan orang lain berbeda. Nah, misalnya dikasih obat yang sama semua. Misal demam, dikasih obat yang sama. Paracetamol semua. Nah, ada yang sembuh, ada yang tidak, ada mungkin besok lagi kambuh begitu ya. Nah, itu makanya dirubah lagi obatnya. Nah, kenapa kok berbeda ini? Karena tadi bentuk protein. Jadi protein itu sangat krusial ya. Jadi sebagai target, protein itu berubah konformasi. Konformasi itu hadapnya. Jadi kalau saya hadap ke sana, proteinnya hadapnya seperti ini dalam kondisi normal, maka obat akan mengenalinya. Tapi kalau sudah geser sedikit saja begini, sudah tidak kenal gitu. Karena yang dikenali dari satu sisi saja. Nah, jadi tidak kenal atau bahkan efeknya berkurang, sehingga efeknya tadi responnya berkurang. Nah, makanya itu ada namanya farmakogenomik tadi. Ya, jadi farmakogenomik ini mengidentifikasi proteinnya ini. Jadi di protein ini kita bisa memprediksi dan mengidentifikasi. Untuk apa sih? Di bidang farmasi itu ini salah satunya ada aplikasi. Aplikasinya adalah di penelitian ya. Nah, selanjutnya ini adalah target dari anti malaria ini. Jadi senyawa tadi diidentifikasi ada tidak sih untuk aktivitas anti malaria. Nah, ternyata ada dua ya yang sangat berpotensi ini. Yang nanti mungkin bisa dikembangkan untuk pengobatan anti malaria. Ada namanya kaulerklorin dan juga racemosin. Nah, kalau di docking itu dia menghambat namanya PFDOODH ini sebagai anti malaria. Nah, bagaimana mekanismenya ini? Jadi kalau PFDOODH itu yang ini, DOODH itu dihidroorotat ini akan mengkonversi dihidroorotat menjadi orotat. Nah, kalau ini terbentuk maka akan menginfeksi, ini proses invasi ketika sel darah merah itu bisa dilisiskan. Jadi kalau kita kena malaria, itu yang terjadi di kulit itu apa? Bintik-bintik ya. Nah, itu karena terjadi proses ini invasi ini, sel darah merahnya pecah sehingga terlihat di kulit. Nah, karena terlihat makanya bagaimana pencegahannya? Ini ketika di docking kan ya, di docking dengan PFDODH ternyata mampu menghambat. Nah, sehingga ini dimungkinkan bisa berpotensi karena dia bisa menghambat atau mencegah proses dihidroorotat menjadi orotat sehingga tidak terjadi proses invasi. Nah, terus kemudian kuis. Nah, sebelum kuis. Nah, sudah tahu soalnya ya? Iya, ya. Enggak kelihatan. Nah, sampai sini ada yang tanyakan? Saya, Bu. Ya. Tadi kan Ibu menjelaskan bahwa bentuk struktur protein di dalam tubuh manusia itu berbeda-beda, Bu. Apakah ada beberapa faktor yang mempengaruhi bentuk struktur dari protein tersebut? Tadi kan apa itu protein struktur ya? Struktur protein ini kan tadi ada 4. Nah, kapan apa yang mempengaruhi? Jadi ini sesuai dengan fungsinya. Nah, kapan struktur primer itu terbentuk? Kemudian struktur sekunder itu kapan, tersier kapan, kuartener kapan, sesuai dengan bentuknya. Contoh, tadi ada protein keratin, ada di mana? Rambut. Keratin ada di rambut. Keratin itu bentuknya spiral. Berarti bentuk apa? Alpha helix. Ini kumpulan dari spiral semuanya spiral. Jadi kalau rambut itu dibelah ya, kemudian dilihat di mikroskop, dia itu seperti kabel itu ya. Kabel kalau kita belah, di dalamnya itu kan ada warnanya apa itu? Oranye gitu ya. Nah, tembaga seperti tembaga gitu ya, atau oranye gitu. Nah, oranye itulah seperti itu. Keratin itu seperti itu. Jadi kalau diperbesar dia bentuknya spiral. Kalau diurai lagi bentuknya spiral. Nah, seperti itu. Itu bentuk apa tadi? Tersier. Karena kumpulan dari alfa helix. Contoh lagi, hemoglobin. Ada di mana? Darah. Hemoglobin namanya hem dan globin.
Berarti itu adalah sebenarnya protein globin yang aktif karena ada Hem. Hem itu adalah zat besi, ada Fe. Makanya kenapa anemia itu dikatakan kurang darah, sebenarnya bukan kurang darah. Tapi apa? Protein globinnya tadi tidak aktif karena tidak membawa zat besi. Bentuknya seperti apa hemoglobin? Hemoglobin itu ada kompak sekali ya, ada empat domain. Nah ini kalau, seperti ini nih, empat domain ini. Nah ini namanya protein globin. Itu. Jadi faktornya apa ya, tergantung kebutuhan. Tubuh kita kan sudah tahu kapan kebutuhannya, rambutnya panjang, terus kemudian tumbuh lagi rambut yang baru, atau kuku, atau apa, misalnya luka. Nah kita luka kan lama-lama lukanya menutup kan? Tidak mungkin lukanya membuka terus. Nah itu dibutuhkan protein. Ada protein apa? Ada kolagen, ada jaringan ikat di situ, makanya dia akan menutup. Nah kalau tidak ada kolagen, tidak ada jaringan ikat, dia tidak menutup begitu. Itu ya. Nah ada lagi? Saya Bu. Ya. Tadi kan sempat dijelaskan dalam proses translasi kodon akan berpasangan dengan pasangannya. Apakah ada suatu kondisi atau keadaan di mana kodon tidak dapat berpasangan dengan pasangannya, Ibu? Sudah? Sudah, Ibu. Ya. Nah, jadi kodon tadi selalu berpasangan dengan pasangannya. Ya, jadi apa ada kasusnya? Jadi ketika tidak berpasangan dengan pasangannya namanya atau anti kodon, jadi komplemennya itu tidak sama, maka ada enzim yang mengkoreksi. Nah, kalau kita ingat proses replikasi itu ada yang mengkoreksi, ada proofreading. Mengkoreksi benar salah sih ini pasangannya bukan. Contoh T pasangannya apa? T. A, T pasangannya A, timin pasangannya adenin. Nah, kemudian di situ ada kasus timin pasangannya G, kan salah. Jadi dikoreksi ini, diambil dulu, kemudian dia diganti. Jadi ada dua enzim yang satu mengkoreksi, yang satunya mengganti, gitu. Fungsi mRNA. Membawa informasi genetik dari Nomor 2, tempat terjadinya translasi di mana? Apa di mana? Ribosom. Terus 3, peran tRNA apa? tRNA. Apa? Oh, ada yang beda ini. Apa? tRNA. Yang jawab membawa asam amino, coba angkat tangan. Nah, yang lain apa ini? Yang menyalin DNA. Enggak ada. Menghentikan replikasi, memecah rantai polipeptida. Nah, jawabannya yang benar B, membawa asam amino. Kemudian pasangan kodon. Nah, nomor 5, kodon start apa? Apa tulisannya? AUG. Terus prosesnya tadi apa? Ya, inisiasi, elongasi, dan terminasi. Nah, sudah bisa semua ya. Nah, kemarin kan mendapatkan tugas ya, tugas dari kelompok dan juga tugas individu membuat poster. Sekarang selanjutnya presentasi. Yang pertama Karina. Ayo Karina, silakan dipresentasikan posternya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya di sini akan menjelaskan tentang poster dari aktivitas anti Alzheimer pada senyawa daun teh atau Camellia sinensis. Jadi penyakit Alzheimer merupakan penyakit yang banyak diderita oleh lansia pada umumnya. Prevalensi dari negara Indonesia dari tahun 2030 sampai 2050 penyakit Alzheimer berkembang pesat dari 3 miliar sampai 4 miliar. Terobosan baru dari penyakit Alzheimer dapat dicegah melalui dari senyawa-senyawa yang terkandung dalam
Camellia sinensis atau daun teh. Dari sini, sebelum mengetahui aktivitas dari Camellia sinensis, dilakukan molecular docking dengan beberapa metode. Metode pertama yang digunakan mencari senyawa-senyawa yang terkandung dalam Camellia sinensis menggunakan web scrapsack, yang kemudian dicari struktur 2D dan 3D-nya di PubChem. Kemudian Selanjutnya apa? Di screening. Setelah di screening, diuji. kemudian diuji farmakokinetik dan toksisitasnya. Kemudian dilakukan docking. Ya, dilakukan docking. Terus hasilnya? Hasil yang didapat dari 108 senyawa, terdapat 18 senyawa yang diduga memiliki senyawa aktif untuk aktivitas anti Alzheimer. Dari 18 senyawa tersebut, yang paling baik dari aktivitas senyawa Alzheimer, anti Alzheimernya didapat 4 senyawa. Apa saja 4 senyawa itu? Ada epigalokatekin, ada galokatekin, ada katekin sama galokatekin 3,4. Oke, terus? Dari kesimpulan yang didapat, senyawa pada Camellia sinensis dapat diketahui memiliki aktivitas anti Alzheimer. Ya, silakan duduk. Nah, bagus sekali ya. Demikian video pembelajaran sebagai pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.